Ya, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Bonaventura. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 415161217. Oke, dalam hal ini saya ingin memberikan sebuah informasi atau sebuah presentasi tentang implementasi sebuah metode rekayasa perangkat lunak. Oke, kita lanjut aja. Metode pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak. Ya, yang pertama itu ada metode waterfall. Metode waterfall sendiri itu adalah metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya ada communication, planning, modeling, construction, and deployment. Yang kedua ada metode prototype. Metode prototype itu biasa disebut dalam bahasa Indonesia atau purwarupa. Purwarupa merupakan mode awal atau rancangan sementara yang membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu ada metode spiral. Metode spiral ini menggabungkan dua metode pengembangan yaitu prototyping dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Yang keempat ada metode RAD. Metode RAD ini merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan incremental, tetapi juga lebih menekan pada waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima ada metode Scrum. Metode Scrum ini adalah turunan dari metode Agile. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan interaktif atau perulangan dan incremental atau berangsur-angsur. Metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaannya. Proses secara keseluruhan yang berskala besar. Nah, lalu untuk metode waterfall ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Pengerjaan project, sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan kompresif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap hingga dapat mencapai hasil maksimal. Tapi, proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Kekurangan. Persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku, sehingga pengembangan sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Lalu di sini ada contoh kasus implementasi metode waterfall. Saya mengambil dari Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Dalam hal ini, contoh kasusnya ada di Sekolah Menengah Atas Sejahtera 1 Depok merupakan salah satu instansi pendidikan di Kota Depok di bawah naungan Yayasan Keluarga Sejahtera Bandung. Jadi, mengembangkan sistem informasi manajemen akademik sekolah dilakukan dengan menggunakan metode waterfall. Jadi tahapan-tahapannya itu dilakukan dengan menganalisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Dari hasil pengujian validation testing sistem,
Berdasarkan pada kebutuhan fungsional, didapatkan hasil valid, dan pada pengujian user acceptance testing yang diberikan kepada pihak guru, BPTIK sebagai admin, nilai presentasi UAT sebesar 90%, pihak guru selaku penilai siswa, nilai presentasi UAT sebesar 90%, dan pihak calon siswa sebagai pendaftar, nilai presentasinya sebesar 85%. Dengan hasil persentase yang sedikit lagi sempurna, tapi aplikasi tidak ada yang sempurna. Selanjutnya, metode spiral. Untuk metode spiral, kelebihan dari metode spiral yaitu setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa saja yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Untuk kekurangan metode spiral, banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral ini mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko atau risk dan harus mengandalkan supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Contoh kasus implementasi metode spiral yaitu terdapat pada Akademi Komunitas Negeri Pelalawan atau AKNP. Dalam pengelolaan manajemen kearsipan masih dilakukan secara manual, baik pencatatan nama mahasiswa maupun semua dokumen yang terkait kelancaran proses belajar mengajar masih menggunakan fasilitas Word atau Excel. Lalu untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar yang ada di AKNP ini, AKNP membuat sebuah pengembangan sistem informasi akademik dengan menggunakan metode spiral. Model ini sangat cocok diimplementasikan untuk pengembangan sistem yang menitik beratkan pada evaluasi dan analisa risiko. Tool yang digunakan sebagai alat bantu desain yaitu UML. Sistem informasi akademik ini menjadi 5 aktor yang terdiri dari administrasi, dosen, mahasiswa, dan pengelola prodi. Sistem manajemen ini nantinya akan memudahkan pengelolaan dalam mengelola data-data yang berhubungan dengan akademik, sehingga data tersebut tersimpan dengan baik menggunakan sebuah basis data. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan saya informasikan untuk kalian semua dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih.